beribadah ketika sudah sholat dan berdoa tapi belum diijabah teh, doa itu satu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diberikan oleh Allah. Nah, doa langsung diberikan. Yang kedua, doa itu juga bisa ditangguhkan. Ya, jadi nanti saya jelaskan di akhir. Yang ketiga, doa itu juga bisa jadi diganti dengan yang lebih baik. Lihat cara pandang terhadap doa kita yang belum diijabah, jadinya husnuzon sama Allah. Bahwa doa itu satu, bisa langsung diberikan, tapi belum diberikan Ustaz. Berarti yang kedua, bisa jadi Allah pengen ganti dengan yang lebih baik, tapi belum juga Ustaz. Oh, berarti yang ketiga, Allah tangguhkan. Terus apa untungnya kalau ditangguhkan Ustaz? Untungnya adalah, suatu saat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ada seorang yang ketika selesai hisab, dia akan dimasukkan ke api neraka. Ketika dilemparkan ke neraka, dia balik lagi, karena ada yang menghalangi dirinya dengan api neraka. Lalu si fulan ini bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang menghalangiku? Apa yang menghalangiku dengan neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada tembok yang menghalangimu dengan siksa neraka. Dan tembok itu adalah doa-doamu yang belum diijabah ketika di dunia. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu itu doa nggak diijabah juga, tenang aja kita. Karena pasti akan dibalas sama Allah di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik kalau doa kita belum diijabah. Tapi kita bisa cross check. Saya pernah tulis artikel tentang doa. Tapi sebentar, saya pengen ada tentang doa itu. Allah Subhanahu wa taala udah sampaikan di Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Teh Yuniarti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat. Jadi Allah tuh ngerti, tahu banget apa yang kita butuhkan, dan tahu kondisi kita seperti apa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Bahwa aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Pasti dikabulin teh. Apabila satu, dia berdoa kepadaku. Jadi syarat dikabul doa adalah berdoa. Yang kedua, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Seandainya doa kita belum diijabah, bisa berhusnuzon dengan 3 poin yang tadi. Tapi cross check dulu, adakah perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum kita kerjakan? Coba cek, karena di sini perintahnya hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Sudah Ustaz. Tapi yang ketiga kata Allah, dan wal yu'minu bih, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshud, agar mereka memperoleh petunjuk, ya, petunjuk atau kebenaran. Jadi tinggal cross check lagi, apakah saya sudah benar-benar yakin tentang ibadah saya ini ditujukan hanya untuk Allah? Sedekah saya untuk Allah, salat saya untuk Allah, tahajud saya untuk Allah, infak saya untuk Allah, menahan marahnya saya, mengalahnya saya untuk Allah. Coba cek lagi kata Allah. Karena pasti doa itu dikabul kalau satu, kita berdoa, dua, kita memenuhi perintah Allah. Nah ini cross check, ada apa saja perintah Allah. Satu, sholat 5 waktu, ya teh ya, sholat 5 waktu. Kalau sudah menikah, cross check tentang satu, kalau sudah menikah, cross check tentang ketaatan kita kepada suami. Sering-sering minta maaf Bu sama suami. Benar. Sama saya juga suka mengajarkan istri saya untuk sering-sering minta maaf kepada saya. Meskipun terkadang ada tidaknya kesalahan, tapi mintalah terus ngobrol. Maka kita selalu punya namanya tea-talk atau pillow talk gitu ya, untuk ngobrol, saling memaafkan. Dan kita punya family time, at least kita punya sebulan sekali buat kita sama-sama nginep di hotel sama keluarga, buat ngobrol sama istri, bikin perencanaan amal, dan juga saling memaafkan. Ditutup dengan tahajud bersama, insya Allah. Kayak gitulah.
supaya kita bisa terus saling makan. Karena saya tahu pintu surganya istri itu adalah taat kepada suami. Nah, Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, wanita yang dirindu surga itu satu, dia yang melaksanakan sholat, ya, dia yang suka berpuasa ketika bulan Ramadan, kecuali sedang berhalangan. Yang ketiga, dia yang senantiasa menutup auratnya dengan baik. Semuanya tertutup auratnya. Mohon maaf, kaki juga wajib ditutup, karena itu bagian dari aurat wanita, dengan kaos kaki. Sadar itu mungkin terjadi perbedaan pendapat. Yang berikutnya, taat kepada suami. Nah, ini wanita yang diridho surga. Maka cross check perintah Allah dari situ. Atau perintah Allah juga tentang apa? Perintah Allah tentang jangan ngegosip misalkan. Nah, itu dihindar-hindar. Unfollow lah rambetura. Saya juga nggak terlalu suka dan tentang gosip ya. Saya nggak tahu tentang Amanda Manopo di unfollow sama Aldebaran dan istrinya Aldebaran. Saya juga nggak mengamati. Saya nggak terlalu tahu ikatan cinta, nggak terlalu ngingetin. Ya, tapi kabarnya katanya aman. Itu ya, lagi hamil sekarang ya, kemarin sempat masuk rumah sakit dan entah keguguran, tapi kita nggak tahu juga ya. Jadi ini Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, ini kunci. Terus apalagi kalau pengen banyak dikabulkan sama Allah. Salah satunya adalah memperbanyak taubat. Ini saya sambil cek artikel saya tentang doa. Iya. Jadi ke bawah. Boleh saya sampaikan di di sini. Jadi kalau di Makassar tuh kalau dia iye gitu katanya. Udah makan iye. Jadi ke bawah-bawah. 2 minggu soalnya di sana. Saya sampaikan doa. Apa sih sebabnya doa tidak dikabulkan? Ini ada satu, masalah waktu. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang muslim yang menghadapkan mukanya kepada Allah untuk berdoa kecuali Allah akan memenuhinya. Kadang dipercepat, kadang diperlambat. Nah, ini satu. Soal waktu aja Teh Yuniarti. Yang kedua, tidak baik bagi yang berdoa. Jadi doa itu nggak dikabulkan karena tidak baik bagi yang berdoa. Dia berdoa sesuatu tapi sebenarnya nggak baik buat dia. Nah, Allah kan tahu itu nggak baik buat dia, tapi kan dia nggak makanya nggak dikasih itu, berarti bisa jadi bukan yang terbaik buat kita. Dalilnya tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Lalu yang ketiga, ujian dari Allah. Ini ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 2, surat 29 ayat 2, atau di Al-Baqarah juga ada di Am hasibtum an tadkhulul jannah, itu ada. Nggak jauh dari ayat itu kalau tidak salah, 216 gitu ya. Jadi kata Allah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum datang ujian? Jadi ini sebagai ujian, doa kita nggak dikabul juga. Oh, belum berumah tangga, Ibu Teh Yuniarti ya, saya doain mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik ya Teh, dunia dan akhirat. Soleh, pinter, tajir, hafiz Quran. Yang keempat, ditangguhkan sebagai simpanan. Masya Allah, ditangguhkan sebagai simpanan ya. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali doa itu tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang bukan doa menyangkut dosa atau menyangkut usaha memutuskan silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya dengan salah satu dari 3 kemungkinan. Jadi pasti dikabul. 1, segera dipenuhinya doa tersebut. 2, disimpannya sebagai simpanan pahala nanti di akhirat. Dan yang ketiga, dihindarkannya dia dari kecelakaan atau kejelekan yang sebanding. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana kalau kami memperbanyak doa? Rasul menjawab, Allah akan memperbanyak lagi. Masya Allah. Jadi kalau doa kita nggak dikabul, ini semua jaminan. Jadi santai aja. Berdoalah bukan untuk dikabul, tapi berdoalah karena kita butuh Allah. Ya, jadi kan janganlah berdoa karena kita pengen dikabul, tapi berdoalah karena kita butuh Allah, kita ngarep sama Allah. Cuman itu aja. Bukankah kita suka bilang ihdinas siratal mustaqim? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Nah, ini bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.